Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu lagi bersama Maryama Sirah Channel. Pada video kali ini akan kami kisahkan sebuah kisah di mana pertolongan Allah itu ada bagi hamba-hambanya yang sabar, yakin, dan gigih berjuang di jalan Allah. Kisah yang mengabarkan kepada kita di mana pertolongan Allah sangat dekat. Inilah kisah di mana Allah menolong kaum muslimin pada perang Badar Kubro dengan mengutus pasukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril membantu kaum muslimin. Peristiwa tersebut diawali saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin berencana untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb setelah berdagang di negeri Syam kemudian ingin kembali ke kota Makkah. Tujuan dari rencana tersebut adalah mengambil hak dan harta kaum muslimin yang diambil dan dirampas Quraisy saat di Makkah sebelum hijrah. Kabar pencegatan kafilah dagang Quraisy sampai ke telinga pemimpin-pemimpin Makkah. Mereka kemudian mengumpulkan pasukan hingga terkumpullah pasukan mencapai 1000 pasukan. Abu Jahal, sang Fir'aun masa itu, memimpin langsung pasukan perang Quraisy. Sebelum tiba di lembah Badar, Quraisy mendapat kabar bahwa kafilah dagang selamat dan bisa meloloskan diri dari hadangan kaum muslimin. Banyak di antara pemimpin Quraisy mengusulkan untuk membatalkan perang dan kembali ke Mekah. Namun, karena kesombongan Abu Jahal yang ngotot ingin membuktikan kedikdayaan Quraisy kepada kaum muslimin, terlebih setelah mengetahui jumlah kaum muslimin hanya 313 saja, semakin menambah semangat untuk menghancurkan kaum muslimin. Pasukan Quraisy akhirnya tetap melanjutkan perjalanan menuju Badar. Di sisi yang lain, kaum muslimin yang hanya mempersiapkan diri untuk pencegatan kafilah dagang saja, hanya membekali diri dengan senjata sederhana dan hanya berjumlah 313 saja. Kaum muslimin harus siap menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah lebih banyak dan senjata yang lebih lengkap. Namun demikianlah kaum muslimin, mereka memiliki keimanan yang kuat. Mereka yakin mereka di atas kebenaran tanpa ragu sedikit pun. Seluruh kaum muslimin dengan tenang siap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi pasukan Quraisy. Kedua pasukan menempati posisinya masing-masing. Kaum muslimin menempati posisi yang menguntungkan karena berada di dekat mata air Badar. Mereka merasa tenang, tidak tampak perasaan takut pada kaum muslimin. Allah menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya berdoa, memohon pertolongan dan kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perang pun dimulai dengan diawali duel 1 lawan 1. Dari Quraisy majulah 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dari kaum muslimin majulah jagoan Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Duel sengit berlangsung dan dimenangkan oleh 3 jagoan Islam, meski Ubaidah bin Al-Harith sempat terluka. Melihat 3 jagoannya terbunuh, Abu Jahal murka. Perang kolosal pun dimulai. Mereka menyerang kaum muslimin secara serentak dan membabi buta. Kebencian dan keangkuhan menjadi satu hingga mereka sangat bernafsu untuk membabat habis kaum muslimin. Di pihak kaum muslimin, setelah memohon pertolongan kepada Allah serta memurnikan niat
dan tunduk kepada Allah, mereka menghadang serangan pasukan Quraisy dengan langkah yang mantap dan gagah berani. Mereka tak henti-hentinya berseru, "Ahadun ahad, ahadun ahad." Ketika perang mencapai puncaknya, korban mulai berjatuhan, terutama di pihak musyrikin. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang kantuk yang hanya berlangsung dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepalanya seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, Jibril telah datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Jibril telah datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu." Kaum muslimin bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah bahwa ia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang terputus tanpa diketahui yang menyabetnya. Setelah berperang cukup lama, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Allah berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Kaum muslimin mampu memberikan pukulan telak kepada musyrikin. Abu Jahal tewas dan masih banyak lagi korban dari musyrikin. Kemenangan di Badar begitu indah. Kemenangan di Badar merupakan pesan bagi seluruh calon musuh kaum muslimin bahwa kekuatan baru yang didasari keimanan yang kuat telah muncul. Ya, itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Malaikat yang turun, yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam, menjadi bukti bahwa janji Allah kepada orang-orang yang beriman itu pasti. Maka dari itu, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Badar, kita belajar keimanan yang kuat, ketundukan, kesabaran, serta mengharap kepada Allah adalah kunci bagi setiap kemenangan. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah di atas. Sekian Maryam Masirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.